Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari tim admin SIMKA DPC Pacarci Palangkaraya akan memberikan tutorial yang ditujukan kepada teman-teman calon anggota Paterki, terutama untuk teman-teman yang baru lulus dari pendidikan analis kesehatan, baik D3 maupun D4. Nah, setelah teman-teman lulus, teman-teman harus terdaftar sebagai anggota organisasi profesi. Salah satunya untuk analis kesehatan adalah Paterki, di mana keanggotaan sebagai Paterki merupakan salah satu syarat untuk teman-teman dapat memiliki STR. Jadi di samping ijazah, di samping telah lulus uji kompetensi, juga teman-teman eh, harus terdaftar sebagai anggota Patelki. Di sini untuk mendapatkan surat patuh etik dari Patelki. Baik, langsung saja. Yang pertama, mungkin akan kita jelaskan dulu alur pendaftaran sebagai anggota Patelki yang berlaku di DPC Patelki Palangkaraya. Oke, sebelumnya teman-teman yang pasti harus dimiliki yang pertama adalah email. Nah, nanti email merupakan akun teman-teman dan sebagai eh, notifikasi kemajuan proses pendaftaran teman-teman. Nah, di sini ini adalah bagan yang menjelaskan tentang alur registrasi anggota ATLM baru, Patelki, melalui SIMKA. Ya. Jadi teman-teman aplikasinya itu SIMKA dan sekarang sudah versi 2 ya. Untuk langkah yang pertama, siapkan scan ijazah berwarna ya, kemudian scan KTP, kemudian file foto berwarna, pas foto. Kalau diusahakan, kalau bisa latar merah ya teman-teman, karena di kartu anggota nanti itu akan menggunakan latar merah. Ke semua file ini, formatnya JPEG ya teman-teman. JPEG bukan PDF ya, JPEG dengan ukuran maksimal filenya 150 KB. Nah, kalau file teman-teman tidak sesuai, misalkan formatnya berbeda, misalkan format PDF itu tidak akan muncul nanti waktu verifikasi oleh kami sebagai admin SIMKA. Nah, begitu pula dengan ukuran filenya. Misalkan walaupun formatnya JPEG, tetapi teman-teman ukuran filenya nih lebih dari 150 KB, nanti dia tidak akan terload di proses verifikasi oleh admin DPC. Nah, di sini secara singkat ada 6 langkah sampai teman-teman terdaftar sebagai anggota Patelki. Yang pertama, yang pastinya siapkan file berkasnya, kemudian daftar online melalui situs simka.patelki.org, kemudian kirim berkas melalui email, kemudian proses verifikasi dilakukan oleh admin DPC Patelki, kemudian teman-teman akan menerima email, kemudian berisi virtual akun pembayaran. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pembayaran virtual akun tersebut ke teller atau ATM Bank BNI atau melalui bank lain melalui menu transfer. Kemudian akan ada verifikasi dari DPP Patelki untuk menerbitkan nomor anggota. Nah, kemudian teman-teman resmi akan memiliki nomor anggota Patelki. Dan untuk proses pencetakannya akan dilakukan oleh Dewan Pembinaan Wilayah masing-masing. Baik, kita langsung saja ke menu pendaftaran. Oh ya, sebelumnya kita siapkan berkas ya teman-teman. Nah ini saya mencontohkan nih untuk berkas yang disiapkan untuk anggota baru itu yang pertama pastinya ijazah. Ijazah ukurannya di sini 29,4 KB ya teman-teman. Nah teman-teman ini sudah memenuhi syarat, filenya JPEG dan kurang dari 150 KB. Dan kemudian ini KTP, boleh bagian belakangnya aja. Yang penting berwarna dan jelas ya, scannernya harus jelas, nomor KTP-nya bisa terbaca. Kemudian ini pas foto. Usahakan teman-teman memiliki pas foto yang latarnya merah. Karena nanti nomor anggota kita, bukan, maksudnya kartu anggota akan menggunakan pas foto latar merah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke
menu pendaftaran Patelki. Ya, teman-teman di sini bisa menyimak dengan seksama, dengan detail. Jadi kita akan jelaskan secara detail mengenai pendaftaran dari Simka Patelki. Nah, di sini kita bisa cari di Google, teman-teman. Simka Patelki. Oke. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, teman-teman. Simka Patelki. Nah, ini dia adalah web login bagi teman-teman yang sudah memiliki SIMK. Nah, karena di sini kita statusnya mau daftar sebagai anggota baru, eh, teman-teman masuk ke menu member registration. Nah, ini dia formulir yang harus teman-teman isi, di mana form registration form ini harus teman-teman isi secara eh, baik dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh DPP Paterki. Baik, kita buka nih aturannya. Nah, yang pertama, teman-teman harus memperhatikan nih, format ijazah, filenya JPEG atau JPG. Ukurannya maksimal 150 KB. Dan nama file tidak memakai tanda baca. Nah, tidak memakai tanda baca, jadi kita lihat kembali nih, nama file kita udah tidak menggunakan tanda baca ya teman-teman, cuma huruf nih. Sama seperti KTP dan pas foto, tidak menggunakan tanda baca. Dan usahakan tidak terlalu panjang ya teman-teman namanya. Nah, verifikator DPC agar menghapus data calon yang ijazahnya tidak muncul. Nah, ini kalau teman-teman melanggar peraturan nomor 1, nah itu tidak akan muncul nih dari verifikator. Nah, kami akan menyuruh untuk mendaftar ulang dengan ketentuan yang sudah disepakati. Kemudian, surat keterangan lulus tidak bisa menggantikan ijazah. Jadi, teman-teman yang belum memiliki ijazah atau baru surat keterangan lulus nih dari satuan pendidikannya, teman-teman tidak bisa mendaftar di Patelki. Jadi, harus ijazah ya, teman-teman. Kemudian bukti bayar virtual akun yang diterima adalah bukti email BNI Collection. Jadi teman-teman bukti transfer misalkan nih bukti form transfer ke teller BNI. Nah, itu teman-teman harus menerima email. Jadi teman-teman pastikan email yang digunakan untuk mendaftar SIM Kapatar Kini memang email yang teman-teman bisa tip dan bisa login. Jadi nanti bukti pembayarannya akan ada di email. Nah, mohon diperhatikan ya teman-teman. Kemudian nama calon anggota jangan menggunakan tanda baca. Nah, misalkan nih nama anggotanya Ma'ruf. Jadi ada tanda petiknya kan tuh. Nah, jadi nggak usah pakai tanda petik. Nanti dia akan terbaca nama dari encoding HTML-nya. Nah, jadi usahakan tidak menggunakan tanda baca ya teman-teman. Kemudian gelar depan, jika teman-teman tidak memiliki gelar depan, kosongkan saja. Nah, nanti kita praktekkan nih untuk gelar depan dan gelar belakang ya. Kemudian nomor nomor HP, masukkan satu aja tanpa tanda baca ya teman-teman. Kalau punya dua nomor HP, masukkan salah satunya aja. Jangan misalkan nomor HP satu garis miring, masukkan nomor HP dua. Nah, jangan ya teman-teman. Nah, kemudian calon anggota yang sudah membayar namun belum memiliki NAP diarahkan untuk memeriksa inbox ya. Ini benar sekali teman-teman, banyak anggota atau calon anggota yang eh, nomor anggota profesinya tidak terbit padahal masuk spam ya. Jadi teman-teman nanti kalaupun email dari SIM Kapatelki tidak masuk, coba periksa spam teman-teman. Oke. Pastikan email saat mendaftar SIMK menggunakan huruf kecil semua. Ya, pasti untuk standar email ya teman-teman tidak ada huruf kapital di email ya. Pastikan huruf standar email itu huruf kecil semua. Baik, kita langsung kembali ke menu registration form. Oke, di sini kita contohkan saya sebagai pendaftar ya teman-teman. Kita isi nama Nur Arifin. Oke, di sini sudah jelas ya teman-teman tanpa gelar ya. Kemudian nomor KTP saya contohkan saja. Nah, di sini nomor teman-teman pastikan nomor KTP teman-teman ini harus sesuai dengan KTP ya. Dicek lagi KTP-nya karena dari verifikator TPP akan mengecek nih, kenapa nomor KTP-nya tidak sesuai. Misalkan tempat lahir. Ya, ini contoh aja ya teman-teman. Misalkan lahir di tahun 2000. Kemudian jenis kelamin, agama,
Nah, di sini ada gelar depan dan gelar belakang ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki gelar di depan misalkan dokter, DR ya, atau dokter gigi, atau insinyur ya. Ya, kalau teman-teman tidak memiliki gelar depan, teman-teman tidak perlu mengisinya. Dikosongkan saja ya, teman-teman. Kalau diisi, nanti akan muncul tuh di verifikator SIMKA bahwa memiliki gelar depan. Jadi di sini jangan diisi tanda minus. Nah, ini salah nih, teman-teman. Jadi di sini dikosongkan saja. Jadi untuk gelar belakang isi sesuai ijazah teman-teman. Perhatikan ijazahnya kembali ya. Nih, kita contoh pengisian ijazah. Kita contoh lihat ijazah tadi. Nah, oh ya nggak dilihatkan ya. Oke, baik. Langsung aja nih contoh AMDAK. Jadi ini harus sesuai ijazah ya teman-teman. Kemudian jenis file ukuran maksimal, upload foto. Ingat foto dulu ya teman-teman, jangan ijazah duluan. Foto. Nah, ini kita masuk ke dokumen. Di sini ada. Nah, ini pas foto. Tadi udah kita cek ya, format filenya JPEG, kemudian maksimalnya 150. Oke, selanjutnya alamat tinggal. Alamat tinggal sesuai KTP ya. Harus diisi sesuai KTP. Misalkan jalan-jalan Adoni Samad, isi sesuai KTP ya teman-teman. Nah, di sini kota, kotanya juga sesuai KTP teman-teman. Nah, diketik aja sedikit-sedikit nanti akan muncul dari formnya, dari selectnya. Kemudian ini diisi, bisa disesuaikan ya. Kalau teman-teman tidak punya kode pos bisa dikosongkan atau teman-teman bisa cek di Google kode pos dari kelurahan teman-teman tinggal. Nah, telepon, kalau nggak ada telepon nggak usah diisi ya teman-teman. Kemudian nomor HP. Nah, di sini kita isi nomor HP satu aja, jangan dikasih kalau dua nomor HP dikasih lagi nih atau 0852 lagi. Ah, nggak usah ya teman-teman, satu aja. Kemudian di sini harus jelas nih upload KTP. Oke, kita upload KTP. Nah, kriteria filenya JPEG ukuran maksimal 150 KB. Sip. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan anggota wilayah. Nah, di sini eh, sangat penting sekali nih memilih ini. Teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi anggota DPC Patalki Palangkaraya, teman-teman di sini mengisinya dengan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke, setelah pilih Kalimantan Tengah, dia akan ada cabang. Pilih Kota Palangkaraya ya, teman-teman. Walaupun KTP teman-teman dari kabupaten lain misalkan ya, tapi teman-teman bekerja dan domisilinya sekarang ada di eh, Kota Palangkaraya, maka teman-teman harus memilih Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Nah, gimana kalau teman-teman milih DPC lain nih? Maka kami dari admin DPC Patelki Palangkaraya tidak akan bisa memverifikasi keabsahan data teman-teman. Jadi usahakan kalaunya teman-teman bekerja di Palangkaraya, maka teman-teman menjadi anggota Kota Palangkaraya. Oke, nomor STR tentunya belum ada ya teman-teman, nggak usah diisi aja. Nomor SIP juga pasti belum ada. Kemudian universitas nih, misalkan universitas, Universitas Setia Budi. Misalkan ya teman-teman, peminatan boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini tahun masuknya, kita tadi tahun masuknya coba kita biasanya teman-teman sesuaikan aja nih dengan tahun masuk dan lulus teman-teman. Misalkan tahun masuknya 2017, tahun lulusnya 2020 ya. Misalkan nomor ijazah sesuaikan dengan ijazah teman-teman ya. Misalkan 123, 123 garis miring 2020. Oke, ini nomor ijazah harus sesuai dengan ijazah yang teman-teman miliki. Kemudian upload ijazah. Oke, kita upload. Ini dia file ijazah. Oke, kita upload ke ijazah format JPEG maksimal 150 KB. Nah, ini harus penting ya teman-teman. Nah, nama kantor. Jika teman-teman belum ada, di sini boleh dikosongkan. Tapi yang paling penting di sini diisi ya teman-teman. Palangkaraya. Walaupun belum punya kantor nih, teman-teman isi kota aja Palangkaraya. Dan status kepegawaian ini adalah wajib ya, fresh graduate. Oke. Nah, ini dia teman-teman.
keadaan penting dari teman-teman semua nih, bahwa teman-teman harus memiliki email yang aktif dan bisa login. Boleh teman-teman cek, eee, akun masing-masing, di HP-nya, apakah emailnya udah login. Nah, jangan sampai salah email karena, teman-teman kalau salah email, itu kami harus menghapus dulu supaya teman-teman bisa mendaftar ulang. Jadi sayang sekali kita kerja 2 kali karena kesalahan email. Kalau misalkan ya, saya contohkan ya teman-teman, @gmail.com. Oke. Ini usahakan teman-teman diketik ya, jangan di copy paste. Oke, udah paham ya? arifin@gmail.com. Oke, sebelum kita klik daftarkan, kita cek kembali data kita. Apakah udah benar nih semuanya nih? Nah, pas foto udah diupload, KTP udah diupload. Ini sudah dipilih Palangkaraya ya. Kemudian nama universitas, ijazah sudah diupload, ini sudah diisi Palangkaraya, fresh graduate, kemudian kita klik daftarkan. Kita tunggu sebentar proses upload file. Oke, teman-teman, di sini sudah jelas registration sukses. Nah, di sini teman-teman, nama dan pendaftar telah diterima oleh tim administrator cabang. Selanjutnya akan dikonfirmasi melalui email cloud.arifin@gmail.com. Nah, baik teman-teman, setelah kita berhasil nih melakukan registrasi, kemudian kembali kita cek nih alurnya. Nih, setelah melakukan registrasi, teman-teman harus mengirimkan berkas, berkas yang tadi kita siapkan ke email patelki.palangkaraya@gmail.com dengan subjek registrasi underscore nama. Kenapa langkah ini di DPC Palangkaraya kita berlakukan? Karena dari admin DPC Patelki Palangkaraya tidak akan masuk notifikasi bahwa ada pendaftar baru nih, teman-teman. Jadi supaya kami dari admin DPC itu memiliki notifikasi nih ada pendaftar baru. Nah, jadi teman-teman mengirimkan email ke patelki.palangkaraya@gmail.com. Oke, kita buat email ke patelki.palangkaraya@gmail.com. Nah, untuk subjeknya tadi kita registrasi. Registrasi underscore nama orang. Oke. Nah, untuk file yang dilampirkan, kita lampirkan file 3 file ini ya teman-teman. Ijazah, KTP, dan paspor. Oke, kita klik open. Nah, di sini teman-teman eh, akan terlampir nih. Langsung kirim aja nggak apa-apa. Oke, pesan terkirim. Kita tunggu sebentar. Nah, dari Patelki DPC Palangkaraya akan membalas secara otomatis nih bahwa registrasi teman-teman udah masuk email di sana nih. Nah, terima kasih telah menghubungi Patelki Palangkaraya. Di sini teman-teman akan memiliki balasan dari Patelki Palangkaraya. Di sini ada nomor ketua, ada nomor wakil ketua, dan nomor adminnya, teman-teman. Jadi kami sebagai admin dari DPC Patelki Palangkaraya tuh akan masuk tuh di HP atau device kami bahwa ada pendaftar baru nih registrasi atas nama Nur Arifin. Nah, jadi otomatis eh, teman-teman tinggal menunggu nih verifikasi berkas admin DPC Patelki Palangkaraya. Oke, sekarang saya sebagai admin nih sudah login misalkan. Nih kita ini posisinya udah login ya teman-teman. Login. Nah di sini kembali saya buka registrasi anggota baru. Nah di sini dia ada masuk nih teman-teman dari Nur Arifin. Nah, cloud@gmail arifin@gmail.com nomor HP-nya gini. Kota Palangkaraya. Oke, kita tes verifikasi ya teman-teman. Nah
Di sini datanya bisa kita baca nih, kemudian kita cocokkan dengan email yang teman-teman kirim. Di sini untuk di sini datanya udah sesuai, kemudian dan ijazahnya muncul. Ini yang sangat penting teman-teman, ijazahnya muncul. Kenapa ijazah ini bisa nggak muncul? Itu karena teman-teman uploadnya itu kurang sesuai, misalkan format filenya salah atau ukuran filenya salah. Nah, kalau keadaannya seperti ini nih, misalkan nih udah muncul ijazahnya, maka kami dari admin DPC akan memvalidasi. Kita klik simpan. Nah, dia dari DPC udah dilakukan verifikasi nih teman-teman. Nah, kemudian teman-teman akan menerima verifikasi pendaftaran. Nah, ini adalah email secara otomatis nih teman-teman. Nah, ini dia rincian tagihan kepada teman-teman yang ditagihkan melalui email dan bisa dibayarkan sebagai registrasi awal anggota Patelki. Nah, di sini ada nomor filter account. Nah, nomor VA ini bisa teman-teman bayarkan melalui M-Banking ataupun ATM ataupun langsung ke teller Bank BNI. Jadi teman-teman karena sekarang udah mobile nih bisa menerima ini. Nah, jadi bisa langsung dari HP nih teman-teman melakukan pembayaran virtual account Bank BNI. Nah, bagaimana kalau teman-teman nggak punya nih akun M-Banking BNI nih misalkan, itu teman-teman bisa membayarkan melalui bank lain dengan menu transfer antar bank. Nah, kemudian nomor rekeningnya teman-teman masukkan nomor virtual account ya teman-teman. Tujuan banknya Bank BNI. Oke, gimana kalau mau bayar menggunakan eh, dompet digital misalkan? Ada Dana, ada OVO. Nah, teman-teman juga bisa nih transfer ke bank. Misalkan transfer ke bank, pilih BNI, kemudian masukkan nih virtual account Bank BNI. Jumlahnya teman-teman, eh, kalau menggunakan M-Banking BNI, dia akan otomatis 165.000. Tapi kalau teman-teman transfer, teman-teman harus menginput manual nih. Pastikan 165.000 ya. 165.000 untuk pendaftar registrasi awal. Kemudian di sini verifikasi. Nah, ini sama nih. eh, ada nomor virtual akunnya. Sama aja sama yang dikirimkan oleh Bank BNI. Oke, kita anggap teman-teman udah melakukan pembayaran ya. Misalkan pembayaran, kemudian nih terima email virtual akun sudah, pembayaran misalkan ini sudah, kemudian teman-teman hanya menunggu sekitar 1 sampai 2 hari teman-teman akan menerima email bahwa teman-teman sudah terdaftar dan memiliki nomor anggota profesi. Nah, mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman memiliki nomor anggota profesi, teman-teman bisa login nih ke akun masing-masing. Misalkan nih saya login ke akun saya, ini nomor anggota profesi, kemudian kita klik login. Nah, ini dia teman-teman, akun SIMKA Patelki. Nah, bagaimana kegunaan akun SIMKA Patelki? Nah, itu mungkin akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Yang penting di sini teman-teman harus sudah bisa melakukan pendaftaran eh, sebagai anggota baru Patelki. Nah, bagaimana bahwa tandanya kita sudah terdaftar sebagai anggota Patelki? Nah, setelah melakukan pembayaran dan dari DPP Patelki akan melakukan verifikasi dan penerbitan nomor anggota, teman-teman akan kembali menerima email di email teman-teman yang telah dimasukkan nomor anggota profesi dan akun dan password teman-teman untuk login ke SIM Patelki. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup jelas. Jika ada yang ditanyakan, teman-teman boleh menghubungi kami di DPC Patelki Palangkaraya melalui Instagram misalnya @patelki.pky. Untuk selanjutnya, semoga teman-teman selalu sehat dan untuk ada yang baru mendaftar dan akan mendaftar sebagai anggota Patelki Palangkaraya, harap perhatikan ya langkah-langkah dan ketentuan-ketentuan di sini
agar eh, tidak salah ketika mendaftar ya teman-teman. Baik, terima kasih. Salam patenki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.